Welcome back guys to my channel podcast Sidang Ngopi yang ke-19 kali ini. Saya pakai judul Dr. Joe UUD. Ternyata ujung-ujungnya delusi. Setelah baca dalam buku Becoming Supernatural, Dr. Joe ini menganjurkan balik ya di jeda ngopi yang ke-18 dan jeda ngopi yang ke-17. Saya bilang ya perlahan akhirnya di jeda ngopi yang ke-18 saya sharekan gimana caranya meditasi. Soalnya Dr. Joe itu di bukunya itu awal-awal tuh meditasi, tapi meditasi kayak apa, meditasi itu seperti apa, saya kasih saran. Ya meditasi yang gampang tuh ya meditasi transendental aja di bidang ngopi yang ke-18. Caranya ya bisa kalian search di YouTube meditasi transendental itu kayak apa. Di bidang ngopi sebelum ini saya deskripsikan meditasi transendental itu kayak apa dan mindsetnya itu harus seperti apa. Soalnya mindsetnya beda-beda di jeda ngopi. Mindsetnya gimana ya, mindsetnya kebanyakan pendisiplin, bukan para pelaku meditasi, atau ya itu mereka itu mindsetnya kita tujuannya meditasi itu untuk akhirnya ujung-ujungnya tuh ya beda-beda sih. Ada meditasi Zen juga yang di Jepang, ada meditasi kejawen yang manunggaling kaula gusti, akhirnya spiritualitas. Ada ya sebenarnya itu seperti sholat 5 waktu juga, kita belajar untuk selalu terhubung dengan sang ilahi ya. Tapi di jeda ngopi 18 itu saya menganjurkan untuk kita itu tidak terhubung. Saya sepakat bahwa saya suka dengan buku ini karena sekuler banget, jadi tidak berbau agamis dan tidak berbau spiritual ya kan. Jadi saya suka, jadi itu masih sehat buat psikis saya. Tapi ternyata ujung-ujungnya tuh ternyata kita harus frekuensi. Akhirnya frekuensi itu harus berhubungan dengan ketuhanan, dengan ya hampir semua meditasi baik itu religi atau spiritualitas, itu ujung-ujungnya pasti ketuhanan. Dan itu ya kita dekat dengan sang pencipta ya. Dan itu dari saya sangat saya hindari karena saya pengidap skizo. Ya ada efek mental yang bisa berbahaya buat mental saya karena saya pernah trauma begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan saya bisa mendengar serangga yang berterbangan dari sekitar saya itu lagi ngomong apa. Jadi di ngopi 19 ini saya mau ya menyarankan ya saya paparkan dulu ya. Ternyata ujung-ujungnya Dr. Joe itu dalam Becoming Supernatural ya bukan supernatural ya. Saya sepakatnya itu dia pakai kata natural, bukan supranatural, bukan supra tapi supernatural. Jadi benar-benar sekuler banget. Jadi ya kita itu terhubung bukan dengan ujung-ujungnya bukan ketuhanan ya, tapi ya dengan semesta ini. Jadi benar-benar sangat ya menghindari spiritualitas dan religiusitas. Itu saya senang awal-awalnya membaca ini dengan meditasi. Mungkin makanya saya suka dengan agama Buddha. Saya agak menghindari agama-agama yang berhubungan dengan ketuhanan karena itu tadi saya skizo, saya butuh batasan, saya mengambil jarak dengan sesuatu yang berbau ketuhanan. Bahkan dalam Islam sendiri pun saya menghindari tokoh-tokoh sofistik seperti Jalaluddin Rumi. Kalau Jalaluddin Rumi saya ikuti ya, soalnya dia mengandaikan dirinya seperti sebutir debu. Sebutir debu itu
sangat mekanis banget, jadi nggak ada jadi sangat merendahkan diri, merendahkan hati juga ya. Nggak ada kesan spiritualitas dan kesan religiusitasnya itu agak agak berjarak ya, agak agak nggak kental. Itu saya suka. Sedangkan kalau Rabia Al-Adawi ya, yang ya dia nggak bisa, dia dengan syair-syairnya yang berharap neraka itu dibasuhkan aku saja ke dalam neraka, pokoknya dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan berdialog dengan Tuhan. Itu saya menghindari, karena bagi saya ya itu udah bukan level saya. Ya terserah teman-teman, kalau teman-teman pengen merasa butuh berdialog dengan Tuhan ya silakan. Tapi kalau saya lebih memilih, lebih baik kita berdialog dengan sekitar kita, dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan adik-adik kita, dengan saudara-saudara kita, daripada berdialog dengan sosok yang itu di luar batasan kita gitu loh. Itu sangat besar ya. Ya karena kalau di dalam Islam itu Allahu Akbar. Jadi kalau mau berdialog dengan Tuhan itu sangat sangat saya hindari, tidak baik bagi mental saya. Kecuali kalau teman-teman merasa bisa berdialog dengan, ya kalau di kejawen kan berdialog dengan leluhur, itu masih mending, leluhur, jadi sama-sama manusianya. Kalau berdialog dengan Tuhan itu seperti Rabi'ah, itu terlalu tinggi, hindari. Gak sehat buat mental. Biar saya merokok, biar santai bincang-bincang kita. Saya soalnya agak, aduh, ternyata Dokter Joe ini ujung-ujungnya delusi, jadi dia saya utarakan nanti. Jadi sebenarnya baik ya di awal-awal, kesannya sekuler banget, kesannya saya menghindari spiritualitas dan religiositas, karena berdasarkan penelitian otak, frekuensi theta, frekuensi beta memasuki otak-otak itu sangat biologis, sangat fisikawan. Tapi kok ujung-ujungnya kok religiusitas ya. Itu saya agak menghindari. Waduh, ini bisa bahaya ini kalau orang-orang ini pada kemaruh dekat dengan Tuhan. Itu mental itu bisa halusinasi. Karena saya fobia dengan itu, saya trauma. Oke, kita mulai dari Dr. Joe yang ujung-ujungnya delusi ini. Tapi masih ada, kita ambil yang bikin kita itu sehat. Jadi nggak delusi ya. Jadi menghindari ya delusi itu waham ya, gangguan waham itu salah satu penyakit mental. Salah satu gangguan mental, bukan penyakit ya, saya tidak menyebutnya penyakit, tapi gangguan mental, ada gangguan. Jadi merasa kita mendapat bisikan-bisikan hal gaib dan lain sebagainya. Oke, di dalam saya sudah catat ya beberapa poin-poin penting aja. Jadi Dr. Joe ini menganjurkan kita itu tidak terjebak di mode kesadaran ya, kayak bilang kesadaran bertahan hidup. Jadi hidup kita itu, jadi dia itu mengajak kita itu hidup itu lebih esensialis, lebih spiritualis ya. Akhirnya kalau spiritualis ya, saya menghindari kata spiritualis sebenarnya, tapi ya spiritualis dan religiusitas ya saya menghindari itu, karena itu berkaitan dengan ketuhanan. Saya inginnya itu yang kita itu lebih rendah dari itu, lebih kecil dari itu, jadi tidak berkaitan dengan ketuhanan, jadi lebih benar-benar ilmiah. Saya pengennya seperti itu, benar-benar berkesan ilmiah. Jadi saya hidup ini sebaiknya lebih naturalis. Jadi saya sepakat dengan kata-kata dia pakai becoming supernatural, lebih alami. Jadi gak ada hubungannya dengan ketuhanan. Jadi itu masih aman. Bagi saya masih aman.
Jadi kita sebaiknya menjadi, kenapa dia pakai kata supernatural ya? Saya suka dengan supernatural dan saya menghindari supranatural. Saya sepakat itu supernatural. Jadi ternyata alam, ternyata itu ada filosofisnya, ada maksudnya. Di sini saya menerjemahkan maksudnya ya. Jadi idealnya dalam menjalani hidup ini kita sebaiknya menjadi pribadi atau karakter yang natural sekali, begitu alami, kalau bisa super otentik. Jadi karena tiap orang itu unik, jadi kita menjadi diri kita sendiri. Jangan standar kita menjadi siapa kan itu standar menjadi siapa itu kan selama ini diglorifikasi oleh media, di ya kalau kita nonton YouTube siapa akhirnya kita ingin menjadi seperti ini, kita ingin menjadi seperti ini. Tidak, tapi lebih Dr. Chu ini menyarankan kita menjadi diri kita sendiri, kita keunikan kita sendiri, selami diri sendiri. Jadi makanya saya suka dengan buku ini, meskipun ujung-ujungnya delusi. Nanti saya ceritakan. Waduh, sebentar ceritakan. Bentar, saya matikan dulu. Jadi sebenarnya untuk menjadi diri sendiri ini untuk sebenarnya gimana ya, menjadi untuk menyelami diri sendiri itu. Di jeda ngopi sebelumnya, di jeda ngopi 18 saya kan bilang kita harus sering-sering ya melatih. Awal-awal latihannya itu meditasi transendental saya sarankan, tapi nanti lama-lama teman-teman akan ketika tujuan dari meditasi ini bukan ketuhanan ya, bukan untuk kita bisa bersinkronisasi dengan Tuhan, kita merasa kita adalah Gusti Allah gitu misalnya. Wah, itu jangan, itu terlalu tinggi, itu bisa delusi teman-teman. Jadi tujuannya di meditasi yang saya sarankan itu ya natural sekali, kita memfrekuensikan diri dengan dimensi kuantum, dengan semesta ini, semesta yang kecil ini, semesta yang ya semesta yang dia nggak galaksi Bima Sakti ya, itulah. Jadi di galaksi Bima Sakti, semesta yang masih kecil, terus jadi tujuan dari meditasi adalah kita berlatih untuk menjadi pribadi, lebih bisa menyelami diri, kita terhubung dengan alam ini. Jadi natural sekali, supernatural sesuai dengan konsep buku ini. Saya sepakat. Ternyata kita tidak lama-lama, kita tidak harus meditasi. Lama-lama kita akan terbiasa berkoneksi, sefrekuensi dengan alam ini. Lama-lama akan seperti itu, tapi syaratnya adalah dilatih. Kita harus terus melatih itu. Jadi tujuan ya di dalam keramaian, di dalam melakukan aktivitas apapun itu, sebenarnya kita bisa tetap terhubung. Jadi tetap, sebenarnya meditasi itu kata-kata yang terlalu apa ya, terlalu kebarat-baratan ya. Saya lebih suka menyebutnya kita berlatih keheningan, melatih hening. Ya itulah, saya suka kata itu, melatih hening. Jadi keheningan, jadi kita itu fokusnya itu keheningan itu sendiri. Jadi meski dalam keramaian, meski kita bekerja terjebak dengan vibrasi rendah, bertahan hidup itu maksudnya kita terjebak di frekuensi, kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah, kita harus, misalkan kalau saya harus menjaga toko, melayani customer, sesibuk apapun saya tetap terhubung dengan semesta ini dengan melatih keheningan tadi, dengan bermeditasi tadi tujuannya adalah melatih keheningan. Jadi dalam keheningan itu saya tetap terhubung dengan semesta.
hening banget gitu, meskipun ya kita lagi ngopi sama teman-teman kita, tapi sebenarnya kita hening banget. Di dalam kesadaran kita itu ada keheningan yang tiada berujung. Jadi kayaknya itu seperti dimensi, ya dimensi semesta kelima ini, dimensi kuantum ini, dimensi medan terpadu ini yang coba diedukasikan oleh Dr. Joe. Dimensi keheningan, kalau saya menyebutnya dimensi keheningan, tapi ya awalnya semesta 5, tapi ya kayaknya lebih cocok dimensi keheningan deh. Ketika kita memasuki dimensi keheningan yang tidak terbatas dan tidak terikat waktu, kita akan lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi bukan ya terhubung dengan alam ya, terhubung dengan semesta ini. Karena di dalam bab ini, di dalam buku ini itu ada bab Dr. Joe itu membahas tentang meditasi berjalan. Jadi itu saya menerjemahkannya, ternyata di melakukan aktivitas kita bisa tetap ya kita bisa tetap merasakan keheningan sesibuk apapun kita. Hening sekali, senyap sekali, seramai apapun kondisi lingkungan kita tuh bisa merasakan keheningan. Jadi kesadaran kita di keheningan tuh masih tetap ada gitu, masih tetap terpadu. Jadi Dr. Joe itu ya bagaimana kita tetap, ya Dr. Joe ini gimana ya, kita itu tidak hanya, dia itu maksudnya itu kita itu tidak hanya hidup di dimensi ruang ya, ruang yang 3 dimensi, tapi juga kita itu ada di dimensi waktu yang 4 dimensi, dan yang dia maksud yang natural itu dimensi kuantum ini. Dimensi kuantum ini dia mungkin kalau saya istilahkan itu medan terpadu, saya istilahkan itu semesta 5, dimensi kelima, ya yaitu semesta kelima ini yang dinamakan dia itu medan terpadu. Di dalam buku itu sering disebut medan terpadu, ya sebenarnya itu adalah dimensi kuantum. Kalau jadi setelah itu baru kita ngomong ke mindset ya. Mindset itu penting banget, soalnya ini buat kesehatan mental kita semua. Kalau tujuannya ujung-ujungnya delusi, karena yang berbeda antara saya dengan Dr. Joe ini mindsetnya berseberangan dengan saya, karena ujung-ujung dari bukunya ternyata menyisipkan pesan religius dan spiritualitas juga ya, agar kesadaran kita tetap selalu terhubung dengan sang ilahi dengan segala macam kondisi. Oh my gosh, gak bahaya kan? Bagi saya itu sangat bahaya banget. Syukurlah, saya bersyukur banget karena saya ini pengidap skizo ya. Jadi ada pengalaman trauma tersendiri, ada fobia jika saya ini merasa hati, diri, dan jiwa saya itu dekat dengan Tuhan, itu saya kayaknya enggak deh. Saya akan berjarak karena saya karena itu tadi efeknya itu ada mental sombong, ada mental ya, kalau dalam Islam itu ada penyakit, ada gangguan mental yang itu bisa disebut ujub ya. Ujub, maaf kalau saya menggunakan kata penyakit lagi. Gangguan hati, gangguan mental lah ya saya nyebutnya. Kita jadi sombong, bangga dengan diri sendiri atau ujub, dan bisa jadi ria. Kita merasa aku loh dekat dengan Tuhan, kamu sebaiknya mendengarkan aku, padahal ya enggak. Kalau dalam Islam untungnya ada sosok
Rasulullah ya. Jadi kita masih bisa berendah hati. Kita ini bukan siapa-siapa. Karena dalam fakta sejarah masa lalu, karena ujung-ujungnya itu akan paling parah, kesombongan itu akan berupa syirik. Jadi kita merasa menjadi sekutu dari Tuhan itu sendiri, menjadi sekutu dari Allah itu sendiri. Kita menjadi dalam bahasa saya jenar manunggaling kaula Gusti. Waduh, itu terlalu tinggi. Kita itu bisa malah jatuh dalam kesyirikan. Kita menyekutukan diri kita dengan Tuhan. Itu sangat saya hindari. Bahkan itu membuat saya kena skizofrenia. Jadi saran saya tetap merendahkan diri, merendahkan hati, tetap Rasulullah lah yang sebaiknya jadi perantara buat kita ini yang manusia cupu-cupu ini, manusia biasa ini yang kecil banget di hadapan Allah. Jadi ya saya baca dulu ya, kita ini harus melatih mindset. Jangan seperti Dokter Joe ya. Saya sarankan jangan. Bukunya bagus karena awalnya saya kira sekuler, saya kira natural, ilmiah. Ternyata ujung-ujungnya bersifat spiritual dan sangat spiritualis dan religius. Waduh, ya saya sarankan hindari mindset itu. Karena saya sendiri pengidap skizo, ya bersyukur ya, saya ini pengidap skizo. Jadi saya sarankan supaya teman-teman tetap sehat mentalnya, janganlah sampai merawat mindset seperti itu. Kalau bisa rawat mindset itu selalu mengecilkan diri. Jadi lebih kecil, semakin kecil lagi, malah itu semakin sehat buat teman-teman, buat mental teman-teman. Barulah setelah itu kita selalu terhubung dengan keheningan, dengan dimensi kuantum. Jadi saya istilahkan lain, dimensi kuantum itu semesta 5 ya, tapi biar lebih gampang lah, lebih mudah dicerna. Terhubunglah dengan keheningan. Saya tidak menggunakan semesta 5 sekarang. Saya menggunakan frase keheningan, selalu hening. Ya itu bagaimana caranya, terserah teman-teman. Bagaimana caranya supaya selalu hening walaupun meskipun itu di dalam keramaian. Jadi tetap mengecilkan diri, kalau bisa merasa masih butuh. Kita ini bukan apa-apa, kita masih butuh bantuan, wasilah perantara dari orang-orang, dari nabi-nabi atau orang-orang suci yang terdahulu. Jadi ya at least ya, sederhananya anggap saja keheningan ini atau dimensi kuantum itu atau medan terpadu atau semesta kelima, dimensi kelima ini sebagai salah satu makhluk Tuhan. Jadi bukan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Tuhan itu sendiri bisa-bisa syirik. Jadi jatuh syirik, langsung syirik. Jadi kita merasa kita berdialog dengan Tuhan, kita merasa dekat dengan Tuhan. Ya enggak, anggap aja itu alam semesta ini. Jadi alami banget. Jadi kita bukan manunggaling kaula Gusti, kita tidak bersatu dengan Tuhan, tidak, kita bersatu dengan alam banget. Jadi hindari ketuhanan ya. Saran saya itu, hindari religiusitas, hindari spiritualitas. Ini saran agak kontroversial mungkin. Jadi anggap aja ya, kalau mau lebih gampang lagi, anggap aja yang paling gampang lah, analogi paling gampang, anggap keheningan itu, di dalam keheningan itu semesta ini, dimensi kelima atau kuantum ini, itu ibaratnya seperti malaikatnya Allah ya. Jadi
jadi salah satu makhluknya. Jadi malaikatnya Allah itu salah satu makhluknya, bukan langsung Allah ya. Jadi makhluknya. Jadi masih kita masih rendah, masih kecil gitu kan, masih berendah hati, masih merendahkan diri. Meskipun malaikat itu, padahal ya malaikat itu makhluk suci ya. Jadi gimana lagi ya? Jadi kehadiran ini dalam ya nanti mungkin akan saya analogikan lebih tepat dimensi kelima atau semesta kelima ini ya seperti biar nggak terlalu melip ya, biar nggak terlalu suci ya, biar nggak terlalu delusi ya, mungkin akan saya utarakan di podcast setelah ini ya. Udah 25 menit kayaknya cukup podcast yang ke 19. Jadi kita ini cuma, saya ingatkan lagi, kita ini cuma sebutir debu. Bisa lebih mengecilkan diri lagi, merendahkan diri lagi, merendahkan hati lagi. Jangan kemaruk, jangan sombong, karena itu demi kesehatan mental kita, demi kesehatan mental dan jiwa kita sendiri. Penting banget itu. Jangan kemaruk dekat dengan Tuhan ya, karena itu wow. Itu wow banget, itu besar banget. Ya udah gitu dulu podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.